ilmu yang jauh lah, ilmu yang jauh dan benar-benar hanya tidak bisa dinikmati oleh orang-orang awam. Tapi kali ini filsafat akan dikenalkan kembali sekali lagi sebagai suatu ilmu yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat dan merangkul kehidupan. Dan eh, saya saya ingin menyapa secara khusus di awal di sini hadir Ibu Rimah Diniah, staf teknis Ketenagakerjaan KBRI Singapura. Selamat datang, Bu. Ya. Dan untuk selanjutnya saya ingin memberikan suatu kesempatan untuk Untuk sambutan pembuka sambutan pembuka secara khusus secara dari khusus Pak dari Eko Pak Kapitupulu Kapitupulu dari penerbit dari Prasto penerbit Publishing. Publishing. Apa silakan Pak Apa Eko. silakan Pak Eko. Tampaknya beliau belum datang. Tampaknya beliau belum datang ya. Oh, belum ada. Oh, belum ada. Oke, baik. Oke. Mungkin saya Mungkin akan saya menyerahkan kata sambutan kepada sambutan Ketua kepada Fakultas Ketua Fakultas Fakultas dan Kedokteran Indonesia, Indonesia mengapa filsafat mengapa masih relevan masih bagi relevan kehidupan bagi kita. kehidupan kita. Apa silakan. Apa silakan. Bebas. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya di komunitas Sirkus Indonesia. Selamat tahun baru, dan secara khusus kepada rekan-rekan penulis filsafat bagi kehidupan, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku kita. Saya sangat menghormati juga dan mengapresiasi kepada penerbit Prasetya Mulia yang telah menyeleksi dan memutuskan untuk menerbitkan buku filsafat bagi kehidupan yang ditulis bersama oleh para penulis dari komunitas Circles Indonesia. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa buku ini tidak hadir begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang agak panjang, gitu ya. Saya bilang agak panjang karena memang tidak mudah dan memakan waktu. Hadir di sini ada teman-teman yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal namanya ya di dunia filsafat maupun di dunia akademik. Tetapi ada juga nama-nama yang uh, mungkin sekali lagi uh, belum pernah terdengar gitu ya. Karena di dalam kumpulan para penulis ini ada uh, ibu rumah tangga, ada akademisi, ada uh, orang biasa seperti saya yang tiba-tiba bergabung dan menulis filsafat bagi kehidupan, satu antologi pemikiran filosofis sehari-hari. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang saya boleh sebutkan namanya Ibu Dr. Arika Mayanti, Mbak Jessica Leyantara, Dr. Destrin Pantriani, Bung Aldi Sefta, Ibu Swari Utami Dewi yang sudah hadir, Ibu Dewi Lubis yang ada di Singapura yang saat ini juga sudah hadir, Dr. Reno sahabat saya, Pak Sri Mudianto, Pak Antonius Puspo, selamat malam Pak Puspo, Mas Nurudin, Pak Ignatius Triana, juga Pak Dedi Mulawarman dan Ibu Dr. Nofrida Kutsi. Terima kasih untuk kerjasama dan kebaikan teman-teman sekalian sehingga buku ini bisa kita selesaikan. Dan kepada Pak Eko Napitupulu bersama teman-teman di Prasetya Mulia Publishing, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan waktu yang tidak pendek yang kita butuhkan, akhirnya kita bisa Prasetya Mulia bersedia menerbitkan buku filsafat bagi kehidupan, antologi pemikiran filosofis sehari-hari. Buku ini kami tulis dengan tujuan filsafat itu bisa dimengerti secara sederhana dan filsafat itu bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu
besar harapan kami agar filsafat yang tertulis secara sederhana di dalam eh, buku ini bisa membantu para pembaca untuk melihat hidupnya, melakukan segala sesuatu dalam hidupnya secara bijak dan bajik. Itu adalah latar belakang penulisan buku ini. Dan kita tahu bahwa latar belakang dari kehidupan kita mungkin berbeda-beda, tetapi latar belakang juga problem hidup yang berbeda-beda itu saya kira akan bisa terbantu dengan kebijaksanaan yang mau kita renungkan bersama. Posisi buku ini adalah filsafat yang kami coba tawarkan adalah filsafat yang membumi, eksistensial, artinya itu berasal dari pergumulan kita secara pribadi sebagai seorang manusia dan bersifat praksis, yaitu bisa dilakukan dalam keseharian. Semoga buku filsafat ini yang diterbitkan oleh Prasetya Mulia Publishing, Filsafat bagi Kehidupan dapat membantu dan memberi manfaat bagi para pembaca. Terima kasih. Silakan Hans. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Kak Dimas untuk kata sambutannya. Seperti yang tadi dikatakan, buku ini diterbitkan oleh Prasetya Mulia Publishing dan peluncuran buku ini adalah suatu kerjasama antara Prasmul Publishing dan Circles Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi para penulis yang hadir pada malam hari ini, yang tadi sudah sebagian disebutkan oleh Kak Dimas Nugraha sebagai penulis juga, ada Ibu Arika Mayanti, ada Bu Jessica Layantara, ada Destrin Pandriani, Aldi Septa, Rolistian, Suari Utami, Dewi Lubis, Dr. Raino Praditya Erikson, Sri Multiustriana, Haji Dedi Mulyawarman, dan Nofrida Kutsi Lutfilah. Terima kasih untuk para penulis yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikiran terbaiknya bagi terbitnya buku ini. Dan untuk penulis yang hadir di sini, saya ucapkan selamat datang dan selamat berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan untuk semakin membuat kebijaksanaan ini menginjak bumi dan berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga filsafat bukan lagi ada di Menara Gading. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan suatu eh, sesi bedah gagasan ya, ya, dari yang akan pertama kali dibawakan oleh Dr. Raino Praditya Erikson dengan tema perpustakaan terbesar di dunia. Silakan, dokter. Oh iya, selamat malam. Terima kasih ya Kak Hans untuk pengantarnya. Eh, sa- Terima kasih pertama saya ucapkan untuk Mas Dimas ya, pertama kali mengajak saya untuk berkontribusi di buku bersama kita ini. Selalu terima kasih untuk Pak Puspo sama Pak Eko dari Prasetya Mulia Publishing yang sudah menerbitkan buku kami bersama. Baik, saya akan melakukan apa? Untuk ntar share screen dulu. Belum. Oh, saya tolong dijadikan co-host untuk share screen. Oke. Oh ya, terima kasih. Oke. Ntar saya share screen. Oke. Hmm, Ini gimana? Ini sudah ya? Oke. Oh, baik bisa ya? Untuk slide-nya apakah sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah, dokter. Oh, sudah bergerak juga ya, Kak Hans ya. Oke. Selamat malam. Terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akan mempresentasikan gagasan yang di bab yang saya tulis di buku bersama kami ini yang berjudul Perpustakaan Terbesar di Dunia. Pertama, kita membayangkan adanya kalau di mana semua tulisan kita, seperti semua buku, artikel, tesis, disertasi, skripsi itu sudah ada di perpustakaan ini jauh sebelum kita menulisnya. Nah, pertama ide ini ada di ada di apa?
di cerita pendek yang dikarang oleh Jorge Luis Borges. Jadi ada perpustakaan yang isinya itu setiap di ruangannya ada 5 rak buku, masing-masing 35 buku, dan di setiap buku itu panjangnya sama semua 410 halaman. Nah, buku-buku ini memuat semua kombinasi 25 karakter dasar. Jadi ada 22 huruf alfabet, titik, koma, spasi, tanpa huruf kapital ataupun angka. Jadi pakainya 22 huruf alfabet aja dan tidak pakai huruf ganda maupun huruf N yang ada di bahasa Spanyol begitu. Karena ini kan seorang dari penulis dari Argentina ya. Nah, ini, nah, ini seperti ini gambarannya. Nanti perpustakaan Babel itu seperti ini besarnya. Nah, jadi semua tulisan kita yang yang dulu pernah kita tulis, yang sedang maupun yang akan kita tulis nanti, itu semuanya sudah ada di sini semua, di perpustakaan Babel ini semua. Nah, jadi setiap buku itu berisi 1.312.000 karakter. Nah, perpustakaan ini memuat semua kemungkinan kombinasi buku dari semua karakter yang ada. Nah, kalau dengan 25 karakter, maka jumlah bukunya itu mencapai 25 dipangkatkan 1.312.000. Nah, kalaupun ada satu buku yang hilang, itu masih ada 30 juta buku lagi yang sama, yang hanya beda satu karakter aja. Jadi sebagian besar itu berisi sebuah kombinasi huruf acak yang bagi kita itu sekarang itu sepertinya tidak bermakna. Ya seperti C, 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 F, F. Jadi itu sebenarnya hanya seperti kalau Bapak Ibu is, brute force ya. Jadi untuk menghasilkan tulisan itu benar-benar murni brute force begitu. Nah, seluruh peristiwa masa depan biografi manusia, terjemahan semua buku yang asal diterjemahkan dalam huruf alfabet itu semua ada di dalam perpustakaan ini begitu. Begitu. Jadi selain ada buku yang isinya banyak yang tidak bermakna menurut kita, tapi semua buku yang bermakna bagi kita itu karya yang pernah, sedang, dan yang akan tulis itu semuanya sudah ada di perpustakaan ini lah. Ini contohnya kalau di apa seperti ini, sebentar. Ya ini, nanti bukunya kebanyakan itu isinya ya seperti huruf seperti N, G, I, O, S, X, U seperti itu. Jadi hanya ya dari semua huruf alfabet yang ada. Tapi juga kalau brute force pasti ada huruf-huruf itu akan membentuk kata yang bagi kita itu sekarang bermakna ya, seperti everything, interest, atau ini seperti curation gitu kan. Tapi kan kebanyakan akan seperti ya V, H, Q, V, H, Y, Y, Q gitu, seperti itu hanya seperti itu. Nah, mayoritas buku itu berupa buku acak aja. Kita menyebutnya tidak bermakna. Itu sesungguhnya hanya tidak bermakna itu tapi hanya karena di dunia kita ini aja bilang itu tidak bermakna ya. Karena kita bisa membayangkan di another possible world lain itu ada sebuah dunia di mana ya evolusi secara sosio-kultural linguistik itu eh, buku-buku yang berisi huruf-huruf HVR inilah yang bermakna, sedangkan yang everything, curation itulah yang tidak bermakna. Jadi makna itu sesungguhnya tidak, ini mau pandangan anti esensialis bahwa makna itu tidak ada secara intrinsik di kata itu sendiri, begitu. Jadi yang disebut kita bilang bahwa kata everything itu bermakna itu sendiri kan hanyalah berdasarkan dari evolusi biologis apa sosiokultural yang ada di dunia ini sekarang. Nah, di another possible world lain seperti yang di logika model itu eh, bisa aja yang kata-kata yang sekarang kita kira bermakna itu tidak bermakna begitu. Jadi yang disebut makna itu kan hanya dilihat hanya relasinya dengan makna yang lain. Misalnya kalau kita bilang warna, misalnya kalau kita bilang kata sapi ya, kata kata sapi itu kan bermakna kalau dia berbeda dengan benda-benda lain yang bukan sapi misalnya. Nah, sapi kan harus berbeda dengan yang bukan sapi, contohnya seperti kuda. Nanti kuda itu sendiri akan berbeda lagi dengan yang bukan kuda. Nanti misalnya seperti meja, nanti meja berbeda lagi dengan bukan meja seperti kursi. Jadi semuanya itu hanyalah interrelasi, tidak ada makna intrinsik di dalam
kata itu sendiri lah. Jadi yang kita sebut makna itu tidak intrinsik adanya. Kalau dia menanyakan bahwa perpustakaan ini memang sebuah cerpen ya dari Jorge Borges ya, Louis Borges, tapi oleh Jonathan Basil itu sudah dibuatkan emulasinya di website. Ini websitenya ada di ini Library of Babel. Ini bisa diklik juga untuk mencari karya-karya Bapak Ibu semua yang dulu pernah Bapak Ibu buat ataupun yang sedang Bapak Ibu buat, semuanya sudah ada di website ini juga. Karena di perpustakaan Babel ini semua, karena ya sama akan memuat seluruh karya yang Bapak Ibu sudah pernah buat, sedang ataupun yang akan Bapak Ibu buat begitu. Nah, eh, perpustakaan Babel ini mungkin bagi Bapak Ibu ya, mungkin bagi kita itu hanya seperti ide imajinasi yang tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata prinsip di balik perpustakaan ini yang membuatnya menjadi menarik adalah ternyata sama yang dipakai oleh cara sistem kerja dari sistem imun adaptif kita manusia, itu sesungguhnya ya sama seperti pembangunan dari perpustakaan Babel ini. Jadi perpustakaan terbesar yang di dunia sesungguhnya itu ya ada di dalam tubuh kita sendiri, begitu. Nah, pertama, bahwa tubuh kita, kalau kita lihat bahwa sistem imun adaptif, itu kan kalau menurut Bapak Ibu, kalau pada saat dulu pelajaran sekolah bahwa reseptor hanya bisa berpasangan dengan epitop antigen, itu seperti teori lock and key, gembok dan anak kunci. Jadi kalau tidak pas reseptor dengan epitop dari antigennya, maka tidak akan bisa bekerja dari limfosit itu. Nah, masalahnya bahwa eh, tubuh kita, jadi limfosit yang nantinya bisa mengenali antigen yang punya kita, limfosit di tubuh kita bisa mengenali antigen, itu harus pas dengan reseptornya dengan antigen yang menyerang kita itu. Nah, jadi reseptor yang limfosit yang mempunyai reseptor, misalnya kalau kita yang sekarang berusia 20-30 tahun ya, yang sekarang ini ya, eh, pada saat kita masih kecil, itu kita sudah mempunyai reseptor limfosit yang reseptornya nantinya akan cocok dengan virus SARS-CoV-2 yang 20 tahun, 30 tahun kemudian baru ada. Padahal pada 30 tahun lalu kan virus SARS-CoV-2 kan belum ada. Tapi kita sudah mempunyai limfosit yang nantinya reseptornya akan cocok dengan persis sama dengan yang SARS-CoV-2 itu. Nah, itu memungkinkan karena pada saat pembentukan dari limfosit itu dilakukan pengacakan secara brute force di reseptor dari limfosit itu, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, begitu brute force-nya pada saat limfosit imatur itu melakukan pengacakan, sampai ada reseptor yang nanti bisa berikatan dengan sel di tubuh kita sendiri. Itu yang menyebabkan kalau itu makanya ada nanti limfosit T itu akan istilahnya disekolahkan di timus. Ya, timus itu ada organnya ada di dada, di balik dada sini ya, di balik tulang dada. Nah, itu pada saat kita kecil, limfosit yang ternyata reseptornya bisa pas dengan sel kulit kita misal, itu akan dihancurkan oleh timus karena kalau itu sampai bisa berhasil lolos sampai besar, itu akan menjadi salah satu penyebab dari penyakit autoimun. Nah, begitu acaknya pembentukan dari reseptor sampai otomatis ada limfosit yang mempunyai reseptor yang bisa menyerang tubuh kita sendiri begitu, saking acaknya. Jadi tidak ada sebuah desain cerdas yang membuat nanti kamu ini jangan menyerang tubuh sendiri atau yang kamu nanti menyerang musuh, tidak ada. Jadi benar-benar mutasi acak tanpa tujuan yang khusus ya. Jadi benar-benar murni acak dan seleksi alam aja. Tapi di tingkat tubuh begitu. Nah, cara untuk menghasilkannya, karena kan reseptor limfosit yang ada itu kan jumlahnya sampai miliaran sampai triliunan. Sedangkan gen kita manusia itu cuman sampai puluhan ribu saja. Itu hampir kan nggak mungkin kalau hanya gen yang puluhan ribu itu bisa menghasilkan miliaran sampai triliunan variasi reseptor. Karena kan setiap gen itu hanya mengkode satu protein khusus saja melalui proses transkripsi ataupun translasi. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi harus ada mekanisme ini yang disebut dengan VDG
recombination. Jadi ini terjadi jauh sebelum patogennya. Biasanya terjadinya pada saat kita masih kecil. Ya, sekarang terjadi, cuman intinya adalah terjadi bukan karena ada antigen yang baru ada antigen barusan kita buat, bukan. Jadi dulunya sudah membuat reseptor itu, barusan antigen itu datang tiba-tiba kebetulan benar begitu. Jadi yang ada itu bukan perencanaan, kan sebuah ruang kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, mungkin ilustrasinya begini, seperti pada saat ada anak-anak SD ya mengerjakan ujian, misalnya cuma dari 5 soal aja, pilihannya cuma A, B, atau C. Kalaupun ada 5 soal itu, kan peluangnya untuk si anak itu benar dengan mengawur saja, itu kan 1/243. Nah, kalau ada 300 anak-anak ya kita suruh ngawur, pasti kemungkinan besar di antara mereka itu ada 1 atau 2 orang yang benar jawabannya dari 5 soal itu, hanya mengawur saja memilih A, B, C lah sama. Seperti itu, bahwa hanya karena proses mengawur acak tanpa tujuan itu, limfosit kita bisa menghasilkan eh, reseptor yang nantinya akan cocok dengan penyakit yang jauh setelah ini baru akan ditemukan mungkin 20 tahun kemudian. Bahkan yang banyak yang tidak akan pernah kita jumpai ya antigen itu. Tapi tubuh kita sudah menyiapkan begitu. Jadi antigen yang dulu ada, sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya di tubuh kita bisa dikatakan sudah ada sekarang. Begitu. Nah, ini kalau di jurnalnya bahwa VDJ recombination itu adalah almost limitless repertoire of potential antigen binding specificities. Jadi spesifik tapi dia almost limitless. Tapi ini memang mempunyai pedang bermata dua ya. Karena kan ini kan tetap sebagai mutasi yang biarpun dia fisiologis, tapi tetap bisa menghasilkan kanker juga, tapi juga sebagai dasar sistem imun adaptif kita. Ya kita tidak mungkin bisa melawan virus COVID-19 kalau kita tidak bisa menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap eh, virus COVID-19 itu begitu. Jadi memang ini dibutuhkan, tapi juga bisa menghasilkan kanker ya. Nah, ini pengacakannya jadi ini untuk variabel ini diversity sama join. Nanti setiap pada saat limfosit itu dia akan mengacak pada reseptornya itu, hanya diambil satu lalu diacak. Lalu ada apa nanti itu dari imatur ya. Kita baru tahunya bermakna di akhir begitu. Jadi eh, tulisan itu sudah ada semua di dalam perpustakaan itu, dan perpustakaan terbesar itu ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti kata Lewis Carroll bahwa kelak orang terpelajar itu tidak lagi bertanya buku apa yang akan saya tulis, karena ini kan buku yang mana ya, karena semua buku yang pernah, sedang ataupun akan kita tulis itu sudah ada di perpustakaan terbesar di dunia itu. Untuk lebih detailnya itu ada nanti di misalnya sistem imunnya adaptif ataupun yang innate ya, itu semuanya ada di bab ini begitu. Terima kasih, sekian untuk presentasi dari saya, Bapak. Baik, terima kasih Dr. Raino Praditya. Ini merupakan suatu topik yang sangat sensasional dan rumit, tapi juga cukup menggairahkan untuk kita gali lebih dalam lagi ya, Dok ya. Dan Terima kasih. saya ingin memberikan kesempatan yang tadi sempat tertunda untuk Pak Eko Napitupulu sebagai apa? Untuk memberikan sambutan dari Prasmul Publishing, karena beliau tadi belum hadir saat saya panggil. Silakan Pak Eko, sebelum Ya, saya selamat. maju ke pembicara berikutnya. Ya, saya izin untuk beberapa saat untuk bisa memberikan
bisa membuat kita tidak tumpul dalam hidup, melawan banalisme atau melawan kedangkalan. Nah, makanya buku ini kami mengapresiasi. Di sini juga hadir Mas Mariono yang juga pernah sekolah di sekolah tanpa faedah itu, Driakarta di Jembatan Serong, untuk bisa menyunting karya dari ibu bapak sekalian yang mencoba untuk menulis berjibaku dengan pemilihan kata, diksi, kemudian juga mungkin menghapus lagi, diketik ulang, dihapus lagi, akhirnya menjadi beberapa lembar refleksi. Maka singkat, kami dari Prasetya Mulia Publishing juga mau bermain dalam kolam filsafat yang bagi kami itu bukan hanya nostalgia tetapi satu keinginan untuk bisa bagaimana filsafat sekali lagi bisa membumi, kemudian eh, di satu sisi juga bisa tergoda dengan bahasa-bahasa dewa seperti almarhum Muji Sutrisno ketika kami keluar dari kelas bukannya tambah cerah jiwa tapi malah pusing seperti itu karena dengan kata-kata yang dewa. Tetapi sekali lagi, tulisan-tulisan yang kami coba untuk baca sebagai seorang awam dan penikmat filsafat yang mungkin secara akademik maupun secara personal, kami merasakan inilah hasil karya yang patut untuk dirayakan. Maka selamat dari komunitas Circle Indonesia dan juga bagi para penulis. Di sini saya mungkin bisa merespon dari eh, Pak, sebentar, singkatnya harus saya sebutkan namanya karena menjadi perwakilan dari banyak penulis yang memberanikan diri dalam lembar-lembar buku filsafat eh, dan kehidupan ini ya. Maka dalam hal ini kami senantiasa untuk menantikan kembali karya di 2026. Kita memastikan bahwa kita terus melawan kedangkalan, kita memberikan hidup ini lebih bermakna, tadi sudah dikatakan oleh pembicara pertama. Di sini eh, Pak Raino Praditya Erickson yang menarik tentang gagasan perpustakaan terbesar di dunia. Kemudian juga nanti Ibu Swari Utami Dewi yang selalu ada harapan kalau kami menyatakannya adalah ada asa di setiap langkah kehidupan. Mas Antonius Puspo Kuncoro senior kami yang sangat menikmati filsafat itu dengan bahasa dewanya religiositas bukan sekadar ritual sosial ala positivisme, dan Ibu Dewi Novita Lubis bersahabat dengan penderitaan dengan judul yang sangat menarik. Maka dalam hal ini sekali lagi kami mengapresiasi gagasan, mengapresiasi bagaimana pengalaman Ibu Bapak untuk memberanikan menulis dalam pendekatan filsafat secara masing-masing. Dan terakhir, sekali lagi, buku adalah bagi kita yang penikmat buku itu seperti eh, sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Ada kata pepatah dari filsuf abad pertengahan, yaitu verba volant scripta manent. Yang kami imani dalam Prasetya Mulia Publishing adalah kata-kata itu yang hanya dalam lisan, itu bisa saja tersebar. Tetapi dengan tulisan, kita bisa mengabadi menjadi permanen, dan jejak digital walaupun dalam hal ini tulisan terus membuat kita menjadi siapa dia. Demikian eh, Ibu Bapak sekalian dan juga penyelenggara, selamat dalam hal ini merayakan gagasan. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Eko Napitupulu untuk sambutannya yang sangat baik dan mendukung untuk penyebaran ilmu filsafat yang semakin membumi. Dan untuk selanjutnya, saya akan langsung saja kepada pembicara kedua, Ibu Suari Utami Dewi, mengenai harapan. Selalu ada harapan. Wah, ini sangat metafisikus ini. Apa silakan, Bu? Ya, terima kasih Mas Dimas, kawan-kawan sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat selalu ya.
Itu harapan kita di tengah-tengah Waalaikumsalam kadang warahmatullahi gelisah. wabarakatuh. Suara saya bagus kah? Masih bisa kedengeran baik? Iya, baik, ada. Ya, terima kasih. Iya, saya tidak membuat PPT karena sebenarnya juga tulisan saya sederhana. Kalau dibilang filsafat juga enggak ya. Tapi saya hanya menceritakan apa sih pikiran dan perasaan saya terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Jadi mungkin kalau saya ibu rumah tangga dan melakukan beberapa hal, tapi ternyata bahwa kita juga menurut kawan-kawan, oh ya itu tulisannya filosofis ya nggak apa-apa juga gitu dibilang filsafat ya. Kalau dibilang enggak juga nggak apa-apa juga. Tapi sebenarnya itu bagian dari bagaimana filsafat itu yang katanya tadi ada di Menara Gading bisa relate atau bisa nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau konteks yang saya tulis filsafat bagi kehidupan itu selalu ada harapan, saya itu sebenarnya kan karena kita tahu sendiri ya Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, ternyata dunia ini sedang tidak baik saja. Itu saya karena anak saya kan Gen Z, terus saya juga bilang oh ya tidak baik-baik saja gitu kalau istilah mereka. Apa sih yang misalnya tidak baik-baik saja ini karena ditulisnya tahun lalu kan konteksnya itu pada saat biasalah kita ada pergantian pemerintahan gitu. Kemudian kita ada gelisah melihat gimana sih antara apa ya. Kalau dulu kan kita tuh zaman saya itu diajarkan misalnya beberapa etika, beberapa nilai yang menurut saya misalnya tidak boleh mencontek gitu ya. Misalnya kalau benar itu salah itu begini gitu. Nah, tiba-tiba sampailah pada satu situasi atau era di mana antara salah sama benar itu kok bisa kebolak-balik gitu kan ya, antara yang kita pikir itu pas apa tidak pas itu bisa kebolak-balik. Jadi itu batasnya itu benar-benar menggelisahkan, terutama saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi ngelihat teman saya tuh misalnya tuh curhat, dia laki-laki ya, tapi dia curhatnya tuh begini, kok anak saya itu pas melihat sekarang dia malah tidak berpikir misalnya untuk kuliah setinggi mungkin karena ternyata sesuatu bisa dilihat dengan pintas, kita bisa bayar untuk dapat gelar, kita misalnya bisa melakukan apapun untuk cepat kaya gitu kan. Jadi buat apa sih kalau misalkan harus diajarkan orang tua bahwa itu harus kerja keras, bahwa harus jujur dan segala macam gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian kita lihat hal-hal yang dilakukan bisa kalau dari segi pemerintah gitu ya, bisa ada hal-hal yang kok bisa disahkan secara aturan padahal itu sebenarnya bertentangan misalnya dengan pembukaan gitu ya, tapi kok yang di bawah bisa sih mengalahkan yang lebih prinsip gitu. Jadi kegelisahan seperti itu yang kalau teman saya itu bilang begini, saya kan dipanggilnya Tami ya, Suari Tami Dewi. Tam, kamu pernah baca atau ngelihat satu medsos gitu, yang di situ misalnya dikasih tahu bahwa orang sekarang itu banyak datang ke psikolog bukan karena masalah pribadi. Kalau dulu kan kita curhat karena misalnya nilai saya jelek, datanglah, atau curhatlah karena ada masalah rumah tangga, atau curhat ada masalah apa gitu kan, masalah percintaan atau apa. Tapi sekarang ternyata orang kok banyak curhat itu karena misalnya dia gregetan tuh ngelihat ini negara kok tidak dikelola secara yang semestinya gitu kan. Kemudian orang juga harus berhadapan sama masalah yang tidak hanya itu sifatnya pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan filosofis dari anak kayak misalnya emang boleh ya begitu gitu kan ya. Tapi kemudian kita berhadapan sama situasi di luar kita, pertumbuhan katanya baik, bagus, tapi pemerataan gitu, tingkat kemiskinan kok semakin banyak gitu kan. Dikatakan bahwa sudah misalnya ada lapangan pekerjaan, tapi ternyata kok hampir 10 juta anak Gen Z menganggur kayak gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kalau kemudian kita tidak coba cerna, kita tidak coba sahabati dengan baik, kita sendiri nanti akan pergi bukan hanya ke psikolog mungkin, tapi ke psikiater gitu ya. Hanya karena masalah tanda kutip hanya ya, karena hal-hal yang sebenarnya berlalu lalang, bersimpang siur, terlalu membingungkan di kita. Itu. Nah, mungkin istilahnya pertanyaan filosofis bagi saya itu bagaimana sih cara kita mensikapi hal seperti ini? Apakah ada harapan di antara Indonesia yang tidak baik-baik? Apakah ada potensi emas di zaman yang misalnya cemas seperti ini? Itu ya kira-kira ya, saya pakai jargon-jargon yang biasa berkeliaran di sekitar kita. Ternyata saya gitu, mungkin yang lain punya beda, tapi saya tuh kemudian menemukan bahwa ternyata itu ada, dan ternyata itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi misalnya
kalau saya sudah terbiasa selama lebih dari 20 tahun misalnya mendampingi masyarakat miskin sekitar hutan untuk perhutanan sosial, tetap aja tuh saya lakukan gitu. Meskipun misalnya di sebelah sana itu menggelisahkan soal reforma agraria atau soal food estate tuh menggelisahkan, tapi nggak apa-apa gitu loh. Bukan nggak apa-apa berarti it's okay, tapi pada saat kalau saya frustrasi melihat itu gitu, maka kegelisahan saya itu saya buat tanda kutip saya tumpahkan dengan saya tetap melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin sekitar hutan. Jadi saya membuat diri saya asik untuk tidak terlalu terganggu. Kemudian pada saat misalnya saya merasa gelisah, apa sih yang saya bisa lakukan? Ternyata gitu saya juga bisa menulis gitu ya. Dan itu bisa kemudian melepaskan membuat pikiran saya menjadi lebih baik. Jadi saya misalnya lebih bahagia sehingga mungkin ya imunnya akan menjadi semakin baik. Saya juga melihat bahwa di sini saya belajar bahwa kalau misalnya kita mau tetap baik-baik saja gitu, karena saya misalnya ibu harus ngurus anak, saya misalnya seorang pendamping harus ngurus banyak petani gitu ya, harus ngurus kawan-kawan juga yang berkecimpung di banyak hal, maka kemudian kita harus baik-baik. Nah, kalau kemudian saya tidak baik-baik karena hormon saya itu pengen marah aja ngelihat pemerintah misalnya gitu ya, atau bete aja ngelihat situasi yang tidak baik-baik, atau yang terakhir nggak masuk akalku sok Trump kok bisa ngambil tuh Maduro gitu ya, meskipun kritik terhadap Maduro tuh banyak, itu kan negara berdaulat gitu. Apa sih yang bisa dilakukan supaya saya tetap baik-baik sehingga gitu saya tetap bisa punya kebijaksanaan bijak untuk melakukan yang bajik tadi. Nah, caranya ternyata kita mulai dari diri kita. Berusaha tetap bahagia. Berusaha tetap bahagia itu apa? Ya tadi gitu, saya tetap aja dengan konsisten, tidak mau frustasi. Di sini nggak apa-apa deh buat saya frustasi, tapi dengan perhutanan sosial saya maju terus. Di sini saya nggak apa-apa deh saya frustasi deh, saya gregetan, tapi saya bisa mencurahkannya misalnya lewat tulisan. Di sini misalnya saya frustasi, tapi nggak apa-apa. Di sini saya misalnya bisa tetap bergaul dengan anak-anak muda yang kita bisa berbagi wawasan, berbagi cara pandang. Itu nggak benar loh, itu tidak tepat. Jadi kemudian yang saya melihatnya selalu ada harapan itu seperti itu. Nah, kalau saya mau relate lagi ke konteks yang lebih luas, harapan yang kemudian saya ada di diri kita itu, kalau saya lihat ke anak-anak yang Gen Z gitu, terutama kemarin soal bencana Sumatera. Bencana Sumatera itu saya lihat kritiknya tuh keras betul gitu, kritik untuk kebaikan ya. Tapi di situ saya melihat, wah, saya waktu itu mikir, ini kalau misalnya anak Gen Z tidak punya hanya abu-abu untuk melihat mana yang seharusnya tepat atau tidak tepat, tapi misalnya mereka bisa mengkritik soal penanganan bencana secara baik gitu ya, tidak mudah kemudian terpukau atau terbawa oleh narasi tertentu, dan ini beda sekali dengan tahun sebelumnya. Kok ada harapan ya gitu, ternyata saya merasa bahwa ini ada generasi-generasi emas yang membuat saya yakin bahwa tidak perlu selalu ada kecemasan. Nah, pada saat kita bilang filsafat itu bagi kehidupan, kalau dalam konteks saya itu adalah bagaimana kita mencoba mencari cahaya meskipun lorong kehidupan kita tuh sedang gelap. Gak apa-apa, ikutin aja. Tapi kita selalu yakin bahwa pasti lorong itu ada ujungnya, dan ujungnya itu selalu ada cahaya. Dan mulailah dari diri kita sendiri. Meskipun bagi banyak orang klise karena kamu tidak mengalami masalah seperti saya gitu. Tapi saya yakin bahwa setiap orang sebenarnya serumit apapun masalah, pasti dia bisa mempertanyakan dirinya bagaimana cara dia menyikapi masalah dan mengambil satu cara di situ yang dia tetap bisa bahagia, dan karena dia bahagia maka kemudian dia bisa berbuat lebih baik. Itu kira-kira menurut saya. Jadi filsafat itu tidak dibuat rumit gitu, tapi bagaimana relate sama kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempertanyakan apa yang terjadi secara hakiki, dan dari situ kemudian kita mencoba memahaminya, dan dari situ kemudian secara praksis kita bisa berbuat. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk suatu suatu insight yang sangat baik sekali bagi kami, dan jujur saya pribadi juga berpikir mungkin hal yang paling krusial sekarang adalah membangun ruang-ruang kecil dalam diri setiap kita dan orang-orang lain supaya hidup kita bisa lebih berarti. Dan saya akan mengingatkan lagi bahwa
penerbitan buku pada malam hari ini, dan peluncuran buku ini adalah hasil kerjasama Prasetya Mulia Publishing dengan Circles Indonesia. Dan saya ingin menyebutkan sekali lagi terima kasih untuk para penulis yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu Arika Mayanti, Dimas Anugrah, Jessica Layan Tara, Destrin Pantriani, Aldi Septa, dan Rolistian, Suwari Utami, Dewi Lubis, Raino Praditya Erikson, Sri Muldrianto, Antonius Puspokuncoro, Nurudin Akbar, Ignatius Triana, Aji Dedi Perman, dan Nofrida Kutsi Lutfila. Terima kasih untuk para penulis yang sudah berpartisipasi dari berbagai latar belakang dan pekerjaan. Mari kita membuat kebijaksanaan ini semakin membumi. Dan untuk selanjutnya, saya akan masuk kepada sesi Pak Puspo. Silakan Pak, untuk membagikan kebijaksanaan yang semakin kita buat membumi ini Pak, dalam judul religiositas bukan sekedar ritual sosial ala positivisme. Silakan Pak Antonius Puspo Kuncoro, MA. Ya, eh, baik. Eh, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Han sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan secara khusus terima kasih pada Mas Dimas Anugrah dan juga tim Circles Indonesia yang telah memberikan kesempatan buat para penulis untuk mengirimkan eh, tulisannya, lalu juga menyeleksinya dan menerimanya. Lalu juga ucapan terima kasih pada Pak Eko Yulianto Napitupulu sebagai Kepala Penerbitan di Prasetya Mulia Publishing yang sudah berkenan menerima naskah kami dan juga membantu untuk menyunting dan pada akhirnya menerbitkan sehingga pada eh, kesempatan ini bisa terlaksana launching bukunya. Eh, Baik, selamat malam Ibu Bapak semua. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa gagasan pokok dari tulisan yang saya coba tulis untuk buku antologi ini yang tadi sudah disebutkan judulnya. Eh, Tulisan ini berangkat dari pembacaan kritis ya atas pemikiran Emil Durkheim ya seorang sosiolog ya khususnya berdasarkan buku buku beliau yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life ya. Nah, eh saya mudah-mudahan saya bisa share screen ya. Saya coba menyiapkan sedikit PPT ya. Semoga sudah bisa dilihat. Iya, sudah Pak. Ya, baik. Tapi ini masih bentuk komputer Pak, Oke, untuk desktop. ya, saya coba ini ya. Kalau ini apakah terlihat penuh? Eh, belum sepertinya Pak, mungkin Belum bisa ya? Sebagai iya. Oke, baik sebentar. Oke, saya buka dari um, uh, saya stop share dulu ya. Saya coba buka PowerPoint dari file aslinya aja ya. Tadi sudah terlihat di awal, kemana Pak? Yang slide di awal. Keluar ya. Iya, sempat keluar Baik, Pak. baik maaf.
Saya coba lagi ya. Hmm. Oke, kalau ini apakah sudah terlihat? Bentar. Iya, sudah, Pak. Ini ya, Religiositas bukan sekedar ritual sosial. Sudah, Pak. Sudah. ya baik ya. Oke, baik. Saya akan mulai dengan sebuah paradoks ya, yang mungkin bisa menjadi sebuah konteks sehingga tulisan ini bisa jadi relevan buat apa yang terjadi sekarang ya. Kita mungkin sudah sering mendengar ini ya, eh, bahwa Indonesia itu negara kita ini dikenal sangat religius gitu ya. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu setiap apa namanya setiap tahun bahkan setiap hari itu bisa kita lihat dari kegiatan masyarakatnya. Apa namanya kita punya punya hari libur terbanyak mungkin di dunia ya, yang berkaitan dengan perayaan keagamaan itu ya, rumah-rumah ibadah dan eh, apa banyak didirikan di mana-mana dan selalu penuh gitu ya. Jadi ritual keagamaan ini sangat sangat hidup gitu ya di dalam masyarakat kita. Namun kita juga tahu bahwa bangsa kita atau negara kita ini punya punya penyakit yang akut, yaitu korupsi gitu ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa bangsa yang dikenal atau negara yang dikenal sebagai bangsa yang sangat beragama, sangat religius, yang pengandaiannya kan kalau beragama itu kan eh, dekat dengan nilai-nilai yang baik ya, dekat dengan Tuhan yang mengajarkan kebaikan, tetapi mengapa masih punya penyakit akut yang sangat sulit disembuhkan gitu ya. Salah satunya adalah korupsi gitu ya. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan gitu ya. Em, apakah keberagaman ini tidak berbanding lurus gitu ya dengan kebaikan secara moral, secara etis gitu ya. Nah, dalam apa namanya? Karena situasi apa namanya fakta yang kita lihat ini, kita jadi mungkin bertanya-tanya ya, religiusitas yang kita lihat dalam masyarakat kita itu hanya berhenti pada hal-hal lahiriah, hal-hal yang ritual gitu ya, dan belum sampai iman yang diandaikan ada dalam dalam keberagaman itu belum sampai menyentuh transformasi secara moral gitu ya. Nah, ini pertanyaan dan konteks inilah yang mungkin akan membuat tulisan yang saya akan coba bagikan pokok-pokok singkatnya menjadi relevan gitu ya. Nah, eh, sekarang kita akan mulai dengan tokoh yang sentral dalam tulisan ini yaitu Emil Durkheim. Sedikit mengenai Durkheim ya. Durkheim ini lahir tahun 1858 itu di Perancis Timur ya, dari dalam sebuah keluarga Yahudi. Eh, Emil Durkheim dikenal sebagai pelopor utama dalam teori-teori kebudayaan dan sosiologi klasik ya, dan bersama Karl Marx, lalu Max Weber dan juga George Simmel ya, dia termasuk pemikir yang meletakkan fondasi sosiologi sebagai apa disiplin akademik modern gitu ya. Nah, tulisan yang secara khusus mau diangkat di sini adalah
Nah, eh, gagasan inti Durkheim adalah bahwa di dalam agama itu ada pemisahan antara yang kudus dan yang profan gitu ya. Nah, yang kudus itu adalah hal-hal yang dianggap menimbulkan ketakjuban, hormat gitu ya. Sehingga orang mau menyembah, mengabdi gitu ya. Sesuatu eh, yang sakral gitu ya. Nah, sementara yang satunya lagi yang dipisahkan secara definitif yang menurut Durkheim itu adalah yang profan. Yang profan itu yang sehari-hari gitu ya. Ya, kita manusia ini ya dengan segala macam kegiatan ini adalah yang profan. Nah, yang kudus, yang sakral ini di apa sesuatu yang dihormati, yang bisa membawa kebaikan, tapi juga ditakuti gitu ya. Kalau di kalau kita sembarangan memperlakukan yang sakral atau yang kudus ini bisa menimbulkan bahaya. Karena itu ada tabu-tabu untuk melindungi yang kudus ini gitu ya. Nah, yang profan, yang kita ini, yang manusia ini bisa berhubungan dengan yang kudus dengan ritual-ritual yang dibuat gitu ya. Nah, nah, eh, menurut Durkheim, eh, agama itu sebenarnya tidak memuja Tuhan, tetapi memuja masyarakat. Eh, karena eh, masyarakat itulah yang sebenarnya memberikan apa ya, eh, sebuah masyarakat ini yang mempunyai otoritas untuk membuat masyarakat itu tunduk gitu ya, memberikan misalnya apa namanya nilai, memberikan tekanan moral misalnya, memberikan aturan-aturan ya. Sekaligus juga masyarakat ini menyediakan apa yang dibutuhkan oleh individual gitu ya. Jadi individual atau anggota masyarakat itu bergantung dipenuhi kebutuhannya oleh masyarakat ini, terutama memang terjadi pada pada peradaban yang primitif gitu ya, pada peradaban manusia awal gitu ya. Jadi individu manusia itu sangat bergantung pada komunitasnya, pada masyarakatnya, dan komunitas ini juga yang memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh individualnya. Dan karena itulah eh, menurut Durkheim eh, manusia itu bukan menyembah Tuhan tapi menyembah masyarakat ini gitu ya. Dan ritual itu sesungguhnya membangun emosi kolektif, menguatkan identitas begitu. Ya. Nah, mengapa Durkheim bisa berpendapat demikian? Itu karena memang dia eh, melakukan dua hal yang saya sebut di dalam judul, yaitu mereduksi pengalaman keagamaan atau religius ini sebagai pengalaman sosial. Jadi reduksi sosiologis gitu ya. Sehingga apa namanya eh, agama hanya dilihat sebagai fenomena sosial. Yang kedua, dia juga apa karena dia berupaya membuat ilmu sosiologi sebagai ilmu yang positif. Jadi dia hanya menganut satu kebenaran, yaitu kebenaran ilmiah yang bisa diverifikasi, yang bisa diobservasi, empiris gitu ya. Sehingga pengalaman keberagaman hanya dilihat dari apa yang bisa diobservasi ya. Nah, yang bisa diobservasi itu adalah masyarakat gitu ya. Nah, jadi masyarakat ini yang dilihat sebagai alasan keberadaan agama gitu ya. Jadi itu yang membuat Durkheim melakukan analisis seperti itu. Nah, jadi kalau Durkheim itu benar, ya berarti ibadah atau ritual-ritual lain itu hanya seperti upacara sosial, ya semacam upacara bendera gitu ya, untuk menguatkan identitas sebuah identitas komunal sebuah kelompok gitu kan.
menguatkan solidaritas, kohesi antara satu sama lain. Ya. Lalu moralitas itu merupakan semacam produk tekanan sosial, ya. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin peer pressure gitu ya. Jadi bukan berasal dari sebuah pengalaman uh, religius gitu. Nah, uh, pandangan Durkheim ini sudah dikritik kok ya oleh banyak orang gitu ya. Dan apa dua hal ya salah dua dari kritik terhadap pandangan reduksionis Durkheim ini adalah terkait reduksionisme sosiologisnya dan terkait dengan epistemologi positivistik yang tadi juga saya sudah singgung gitu ya. Uh, dua metode dalam sosiologi Durkheim memandang agama ini menafikan pengalaman personal gitu ya. Nah, ini kenapa bisa dikritik karena uh, Durkheim kan mengatakan bahwa agama itu merupakan fenomena sosial gitu ya. Jadi tidak mungkin ada itu pengalaman yang bersifat individual gitu ya. Nah, ini dikritik karena pandangan semacam ini tidak bisa menjelaskan fakta yang muncul dalam sejarah ya, bahwa ada tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman religius personal yang radikal sehingga dia bisa melawan arus masyarakatnya di zaman itu gitu ya. Ambil contoh misalnya dalam agama Islam ada Nabi Muhammad yang bisa keluar dari paganisme Arab ya dan kemudian membuat gerakan baru dengan agama Islamnya gitu ya. Lalu ada Yesus Kristus juga ya bisa membuat gerakan baru yang muncul dari tradisi Yahudi gitu ya yang melahirkannya. Nah, jadi dia tidak ikut ya tokoh-tokoh ini tidak ikut masyarakatnya gitu ya, tapi karena pengalaman personal yang radikal ya pengalaman religius yang personal dan radikal dia bisa muncul dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dari apa namanya tradisi yang melahirkannya gitu ya. Siddhartha Buddha Gautama juga misalnya ya membawa gerakan Buddhisme di dalam lingkungan eh, agama Hindu misalnya masyarakatnya yang melahirkannya. Nah, kemudian itu ya itu kritik terhadap reduksionisme sosiologis. Kemudian kalau kritik terhadap epistemologi positivistik ya yang mereduksi agama hanya pada sesuatu yang bisa dilihat yaitu kumpulan orang masyarakat yang berperilaku tertentu. Nah, ini kan sebenarnya semacam eh, menganut hanya satu model kebenaran, yaitu kebenaran ilmiah yang empirik dan bisa diverifikasi, yang korespondensi dengan realitas gitu ya. Padahal agama atau pengalaman religius itu lebih cocok dengan berkaitan dengan kebenaran yang bersifat interpretatif, ya, kebenaran makna gitu ya. Agama lebih banyak bermain di ranah kebenaran makna ini gitu ya. Nah, kebenaran positivistik ini bisa dikritik ya dengan misalnya hanya mengambil contoh bahwa di dalam kehidupan manusia itu kebenaran ini bukan satu-satunya ya. Katakanlah saya mengambil contoh di chapter yang saya tulis itu fenomena atau fakta mengenai ular ya. Ular itu adalah binatang berbisa atau reptil berbisa dengan yang tubuhnya panjang lalu dia melata ya berjalan dengan perutnya. Nah mungkin itu sebuah fakta positivistik empirik yang kelihatan gitu ya. Tetapi ular itu bisa punya makna yang berbeda bagi tiap orang ya. Kalau orang bertemu dengan ular di tengah jalan itu reaksinya bisa macam-macam ya. Kalau bagi pemburu ular
ya ular akan dikejar dan ditangkap gitu ya, karena dia mungkin komoditas bagi pemburu ini gitu ya. Bagi orang yang melihat ular sebagai sesuatu yang berbahaya, beracun, dia akan lari karena ular dipersepsi sebagai bahaya. Bagi sebuah suku, misalnya suku primitif yang makanan sehari-harinya adalah binatang termasuk ular, ya ular akan dilihat sebagai makanan dan dia akan dikejar dan dibunuh untuk dimakan gitu ya. Nah, jadi ular fakta ular yang sama ini bisa dilihat dan dimaknai secara berbeda oleh manusia gitu. Nah, ini tidak dilihat ya oleh atau mungkin ya eh, kurang diperhitungkan oleh Durkheim gitu ya, epistemologi yang positifis gitu ini. Ya, eh, jadi ini yang tadi saya bilang ya, bahwa ada contoh-contoh dalam dalam sejarah bahwa pengalaman religius personal itu sangat mungkin ya. Ini bertentangan dengan klaim dari Durkheim. Nah, oke ya, kita melihat dengan kritik yang diberikan terhadap Durkheim, Durkheim itu bisa kita bilang tidak valid teorinya ya, mengenai teori agama ya. Tetapi balik ke konteks dan pertanyaan yang semula saya sampaikan, mungkin kritik Durkheim terhadap agama atau pandangan Durkheim terhadap agama itu bisa merupakan kritik yang sah gitu ya terhadap religiusitas yang dangkal. Maksudnya seperti apa ya? Ya artinya kalau religiusitas tidak sampai membuat kita bertransformasi menjadi orang yang baik ya secara moral, barangkali benar bahwa ritual yang kita lakukan dalam agama itu hanya sebagai penguat identitas sosial saja gitu ya, bahwa saya seorang dari komunitas ini, saya dari orang komunitas yang lain dan seterusnya gitu. Tapi tidak membawa perubahan mendalam gitu ya dalam hidup kita. Nah, iman tanpa etika menjadi berbahaya gitu ya. Nah, jadi kembali ke Indonesia tadi ya, simbol religius sangat kuat, tetapi integritas publik rapuh. Bukan salah agamanya, tapi mungkin masalah penghayatan dari masing-masing agama gitu ya, dan masing-masing orang beragama. Nah, jadi agama yang sejati seharusnya mengubah cara hidup ya, bukan sekadar sebagai kebiasaan sosial yang untuk menguatkan identitas sosial kita sebagai kelompok tertentu gitu ya, seperti yang dipandang secara sempit oleh Durkheim. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya, semoga bermanfaat. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Puspo untuk pemaparannya yang cukup mendetail dan cukup menggerakkan hati kita semua akan bagaimana kita harus menyeimbangkan kehidupan keagamaan kita dalam masyarakat dan yang masih menginjak bumi ini, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Dan izinkan saya menyapa kembali Ibu Rimadin ya dari staf KBRI Ketenaga Kerjaan Singapura. Selamat datang kembali Ibu. Terima kasih. Ya, dan untuk para pembicara lain, terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertahan sampai sekarang dan nantikan untuk Circles Indonesia mengadakan pembicaraan dengan para penulis buku filsafat kehidupan ini pada bulan Februari 2026. Nah, eh, dan sebelum kita masuk ke dalam sesi Ibu Dewi Novita Tobis, izinkan saya untuk menyatakan terima kasih juga kembali kepada para pembicara yang sudah mengatakan ide-idenya dengan sangat gamblang dan sangat baik. Dan silakan untuk Ibu Dewi untuk memaparkan pemikirannya mengenai bersahabat dengan penderitaan. Kami sudah tidak sabar nunggu. Silakan Bu. Ibu Dewi, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan baik Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.
Yang pertama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Circle Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Circle Indonesia Filsafat. Saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah lama tentunya seperti Mas Dimas, dan juga ada Ibu Dr. Rita Wahyuni, dan tentunya masih banyak juga yang pengampu-pengampu yang selalu mengajarkan apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Salam hormat saya juga kepada Ibu Rima Dinia, selaku staf teknis ketenagakerjaan untuk Kedutaan Republik Indonesia di Singapura. Singkatnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang pekerja migran Indonesia di Singapura yang sudah sejak lama bekerja di sini dari tahun 2019. Kenapa saya mengambil judul Bersahabat dengan Penderitaan? Mungkin kalau kita mendengar tentang penderitaan, banyak orang mengartikannya sebuah kesedihan yang mendalam dari hidup, kegagalan, ataupun cobaan-cobaan yang terus menghantam kita gitu. Nah, tapi kenapa saya memberikan judulnya Bersahabat dengan Penderitaan? Pengalaman, balik lagi. Pengalaman membawa kita belajar dari sudut pandang yang berbeda sebagai seorang manusia yang dilahirkan ke dunia. Pengalaman pula yang mengajarkan kita untuk berdamai dengan keadaan itu. Apakah kita ingin menerimanya atau kita ingin melawan seperti itu. Nah, setiap manusia saat mereka menghadapi ujian hidup, boleh di next, Mas. Setiap manusia, mereka pasti akan melewati perjalanan kehidupan mereka untuk menemukan yang namanya jati diri. Jati diri dan kebijaksanaan. Pada awal tahun kemarin, kalau nggak salah, itu Circle Indonesia mengadakan menulis bersama. Nah, temanya itu menurut saya cukup sulit, karena temanya yang diambil itu adalah mencintai kebijaksanaan. 1 tahun yang lalu saya bertanya dengan diri, Sepertinya Ibu Dewi terlempar keluar. Mungkin jaringannya kurang baik. Mungkin ada host, ada yang bisa membantu untuk memasukkan beliau kembali. Ya, kita tunggu beliau masuk lagi, Hans. Temanya universal, padahal Kak, bersahabat dengan penderitaan. mohon maaf ini saya terlempar sepertinya ya. Oh iya, baik, baik, aman-aman Bu. Silakan melanjutkan. Ya, apakah sekarang sudah aman ya? Iya, sudah aman, tapi sepertinya jaringannya kurang baik ya Bu Dewi ya. Jaringannya agak-agak pecah-pecah suaranya sepertinya. Iya. Baik. Disitulah ketika pertama kali Circle Indonesia memberikan tema tentang kebijaksanaan, saya berpikir kira-kira apa yang akan saya tuliskan dalam
Terlempar lagi sepertinya, Kak. Mungkin kita menunggu dulu 5 menit, mungkin ya. Kayak kalau mungkin Bu Dewi belum kembali, mungkin Halo? ya, Ya. oke, baik. Baik, silakan lanjut, Bu. Lalu di pembuka awal buku, saya mengambil sebuah tulisan ataupun kutipan yang ditulis oleh Marcus Aurelius dari Meditation yang mengatakan, jangan mencoba untuk mengubah dunia, tapi cobalah untuk mengubah diri Anda sesuai dengan dunia, karena dunia adalah alam dan alam adalah kebenaran. Nah, dari sini saya mengambil garis besar bahwasannya setiap sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan adalah cara kita untuk menemukan bagaimana kita harus menerima diri kita dengan dunia. Tidak harus kita melawan, harus menjadi orang lain, ataupun kita berpura-pura agar kita disukai oleh orang lain. Nah, disitulah saya menuliskan tentang perjalanan diri saya, menemukan titik terang sebagai seorang anak manusia yang berjalan melewati takdirnya. Lalu, boleh next Mas Dimas? Topeng masa kelam. Seperti tadi yang saya katakan, saya menuliskan sebuah kalimat, saya pernah berusaha mengubah jati diri saya menjadi sosok yang lain. Sosok yang ingin disukai banyak orang hanya untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari tidak ada kepura-puraan yang akan bertahan. Jikapun itu bertahan, pasti suatu hari nanti hanya ada air mata dan dusta. Nah, di sini saya kembali belajar. Ternyata untuk disukai banyak orang itu kita tidak perlu menjadi di orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri. Menjadi apa adjur dan dapat menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu, di poin berikutnya juga saya menuliskan melewati lembah berduri. Pesannya lembah berduri itu sunyi, sendiri, dan terasingkan. Tapi ternyata setelah saya menoleh lagi, sebenarnya saya tidak sendiri. Ketika saya banyak menemukan teman-teman yang curhat, yang cerita, yang berbagi kisah, nasibnya sama seperti saya di perantauan di Singapura tentunya, ternyata kita memiliki cobaan hidup yang hampir sama. Hanya saja, mungkin saya sudah mampu menempatkan diri saya untuk menemukan bagaimana saya menyelesaikan permasalahan itu. Dengan cara, ya saya menguatkan diri saya dan percaya bahwasannya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ataupun Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada di tempat yang mungkin kita merasa itu salah. Nah, lalu saya mengingat satu pesan. Ayah saya dulu waktu masih SMP, saya ingat sekali. Ayah saya pernah ngomong begini, nanti kalau kamu sudah besar, jadi orang ya. Saya kadang bertanya-tanya, ini jadi orang tuh yang seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan orang tua saya? Ayah saya tuh jadi, emangnya sekarang ini saya tuh belum jadi orang gitu. Nah, namun ketika saya sudah beranjak dewasa, sudah mengalami yang namanya kehidupan, bekerja, menikah, mengalami kegagalan dalam rumah tangga, lalu merantau,
mengalami banyak sekali cobaan-cobaan hidup, akhirnya saya mengerti apa yang sebenarnya ayah maksud itu adalah jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah. Jadi menjadi orang yang dimaksudkan itu adalah hidup antara kebenaran dan keburukan. Lalu saya mencoba bertanya, apakah saya sudah berada di jalan itu? Awalnya saya ragu, hingga pada akhirnya saya bertemu dengan seorang dosen dari Universitas Erlangga. Saya sering mengikuti beberapa seminar. Lalu saya bertanya, Bu, kira-kira apa ya yang bisa merubah hidup kita? Ibu tersebut menjawab, kita tidak pernah bisa merubah kehidupan kita. Kita hanya bisa menjalaninya sesuai dengan apa yang kita mampu. Lalu saya diperkenalkan ke Circle Indonesia. Saya masuk dan banyak belajar kehidupan. Yang saya ketahui adalah kehidupan itu bukan sekedar teori. Banyak orang yang mengecam pendidikan tinggi di universitas yang setiap harinya disuguhkan oleh para profesor dengan pembelajaran yang sama, berulang dengan teori dan sejarah yang mungkin terus-menerus diajarkan turun-temurun. Tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kita sudah terjun menjadi manusia, bergabung bersama banyaknya pemikiran-pemikiran individu di dunia kerja, kita menemukan banyak sekali pemikiran ataupun karakter-karakter yang menurut kita itu mereka orangnya baik, tapi ternyata mereka adalah orang, kalau orang bilang musuh dalam selimut gitu. Nah, banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, jadi apa yang saya pelajari dari sebuah kebijaksanaan adalah bagaimana kita menjadi manusia dapat memposisikan diri untuk tahu mana yang baik dan mana yang salah. Walaupun terkadang kita mengatakan diri kita bijak ya, Mas, teman-teman semua. Tetapi pada kehidupan nyatanya, ketika kita saya ini orang bijak, tetapi ketika kita menemukan sebuah problem hidup, ya kan, ternyata kita masih kenapa Tuhan jahat sekali dengan saya, kenapa cobaan ini begitu berat, kenapa ujian terus-menerus tiada henti. Mungkin seperti sekarang juga saudara saya kebetulan ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera, mengalami cobaan yang luar biasa ya kan, yang dimana kita hari ini berpikir untuk besok saya bangun untuk bekerja mencari nafkah, tetapi ternyata dari saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, mereka masih merasakan yang namanya kesedihan yang mendalam. Ya kan, mereka mendapatkan cobaan yang mereka tidak pernah terfikirkan hal itu akan terjadi. Tetapi ternyata Allah berkehendak. Nah, di sini kita diuji akan kesabaran itu. Diuji dengan penderitaan. Apakah kita mau menerimanya atau tidak? Nah, dari situlah gagasan ini pun saya ambil. Bersahabat dengan penderitaan. Lalu, saya menutup tulisan saya juga dengan kutipan lagi, kali ini dari filsuf yang terkenal juga, dari Epictetus, yang mengatakan, bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki saat ini. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang memang tidak Anda miliki, karena apa yang Anda miliki saat ini, itulah yang memang Anda butuhkan. Dan sesuatu yang Anda tidak miliki saat ini, itu bukanlah hal yang Anda butuhkan. Nah, kutipan ini betul-betul menguatkan bahwasannya kehidupan yang kita jalani banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Banyak yang sebenarnya tidak mereka inginkan, sama seperti pekerja migran sekarang. Mereka tidak mempunyai mimpi menjadi pekerja migran. Tetapi kenapa mereka menjadi pekerja migran? Karena tuntutan untuk ya kan, untuk
menafkahi anaknya, ada yang single parent seperti saya, untuk mengubah kehidupan agar jauh lebih baik. Nah, kehidupan menuntut kita untuk menerima, bukan untuk melawan. Mungkin gagasan dari apa yang saya tulis dan apa saya tuangkan menjadi satu Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Iya, betul, Pak. Kita harus menunggu dulu sebentar ini. Inggih, siap. Mungkin sebentar saya mohon ya, waktu juga. mohon maaf sekali untuk jaringan yang saya juga tidak tahu, tiba-tiba ini agak kurang bagus. Nggak apa-apa Mbak Dewi. Ya, mungkin tadi ini juga alhamdulillah ya udah sampai di penutup. Mungkin tadi ada pesan juga yang mungkin ingin saya tutup dulu. Pesan saya juga kepada semua pembaca buku kita tentunya, filsafat bagi kehidupan, yang diharapkan adalah kita bisa memperjuangkan apa yang memang pantas untuk kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Karena terkadang manusia sulit untuk memilih apakah hal yang diperjuangkan ini adalah hal yang semestinya harus diperjuangkan atau hanya hal yang akan membuang-buang waktu saja. Nah, jadi untuk teman-teman semua ataupun Bapak Ibu yang pada malam hari ini bisa hadir, semoga apa yang telah saya tuliskan dan apa yang telah saya sampaikan dari gagasan buku dari filsafat tersebut dan naskah saya dapat menjadi cahaya tersendiri kepada teman-teman, khususnya teman-teman pekerja migran ya, yang saya lihat juga beberapa ada yang banyak datang. Ayo kita semangat dan ingat selalu Tuhan akan selalu bersama kita dalam setiap keadaan apapun. Kalaupun tidak hari ini doamu terkabul, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Melainkan Ia tahu kapan doa itu akan terkabul dan pantas untuk kita. Jadi semangat selalu buat teman-teman semua, dan Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali ini sinyalnya saya tidak tahu kenapa ya. Baiklah kalau begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon izin, moderator, sebelum Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi untuk sesi yang sudah dipaparkan dengan baik. Ya, di tengah-tengah gangguan sinyal, ini adalah hal yang patut diapresiasi. Semoga kita bisa belajar untuk berdamai dengan realitas kita masing-masing, meskipun itu bukan realitas yang selalu indah ya, ya Bu ya. Ya, baik. Berhubung sekarang sudah waktu untuk masuk ke dalam diskusi interaktif dan belum ada yang raise hand atau angkat tangan, saya ingin menyapa beberapa penulis buku yang hadir di sini, yang mungkin belum berbicara di depan kita semua. Mungkin saya ingin memanggil Dokter, oh, Pak, oke, 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 baik. Pak Ignatius Bagus Marta mungkin sudah raise hand ingin bertanya, mungkin? Baik. siap, Bapak izin, boleh saya langsung? Eh, Baik, tapi maksimal 5 menit ya Pak ya, supaya orang-orang lain bisa mendapatkan gantian juga. Siap, terima kasih. Mungkin saya sedikit ingin mengajukan sebuah statement ya, bahwasanya
ini menyangkut apa tadi yang disampaikan, berdamai dengan apa tadi, Penderitaan. statement saya ada, iya, berdamai dengan penderitaan. Statement saya adalah bahwasanya manusia tidak bisa merubah dirinya, hanya saja dia bisa mengupgrade gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya punya pengalaman yang sangat kelam sekali. Seperti tadi ibunya curhatan, saya mungkin punya pengalaman jauh lebih kelam. Di mana di titik nol itu, titik nadir itu, hal yang saya lakukan adalah pertama, untuk bisa membuka jalan saya adalah memaafkan diri saya sendiri. Untuk bisa berdamai dengan keadaan yang saya alami. Hal yang pertama saya lakukan adalah berdamai dengan diri, memaafkan diri saya sendiri. Setelah itu saya memaafkan anak-anak saya, memaafkan istri saya, dan keluarga saya. Kemudian saya mendoakan diri saya, mendoakan anak-anak dan istri. Begitu. Artinya bukan berarti saya mengatakan memaafkan orang lain itu tidak penting. Memaafkan orang lain sangatlah gampang, sangat mudah. Hanya saja yang tersulit adalah bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan penderitaan itu sendiri. Ini saya sudah alami Astungkara, sampai saat ini saya bisa berjalan menuju ke depan. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu adalah bagaimana ketika di saat kita sedang melaju itu kembali teringat dengan masa kelam itu yang ya secara manusiawi mungkin ya tidak bisa dipungkiri bisa menjadi suatu hambatan mungkin, ganjalan mungkin karena kita di masa lalu kita punya hal yang kelam, kemudian kita mengupgrade diri kita sendiri, bukan merubah, mengupgrade untuk bisa mengambil suatu langkah yang baru menuju masa depan yang kita harap lebih baik. Ya, itu yang pertanyaan yang inti sesungguhnya saya sampaikan kepada Ibu. Iya, iya, baik. Ini hanya itu saja Iya, baik, Pak. yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin Ibu Dewi ingin langsung menanggapi. Ibu Dewi, halo. Halo, Ibu Dewi, mungkin ingin langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Bagus Marta. Mungkin jaringannya sedang ada tantangan, Bung Hans. Ya, baik. Mungkin jaringannya sedang tidak baik. Baik, mungkin saya akan meminta sepatah dua patah kata dari penulis yang mungkin belum sempat untuk mengutarakan idenya. Dr. Arika Mayanti, silakan, Dok. 5 menit, Dok. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam, sahabat Circles. Ini luar biasa. Terima kasih, Kak Dimas, khususnya Ketua Circle Indonesia yang sudah mengajak kami semua untuk berkontribusi dalam buku Kasih tuh. perdana bersama ya. Kayaknya buku perdana bersama ya. Soalnya kalau Kak Iya, Dimas betul. mah sering banget udah jadi penulis ya. Eh, Nah, tapi kalau kalau ngajak nulis bersama ini luar biasa dan ini menunjukkan bagaimana filsafat itu hidup dalam keseharian. Dan saya sangat-sangat senang sekali menjadi bagian dari ini semua, sebuah kelahiran ya, karena biasanya orang filsafat itu kan mungkin tukang ngomong gitu ya, Kak Hans ya. Kalau di filsafat, ah kamu mah tukang ngomong gitu ya. Tapi dalam hal ini kita diajak untuk ikut menulis, untuk melihat bagaimana sekeliling kita tuh sebetulnya kalau kita mau berpikir dalam itu memberikan ide-ide luar biasa dan percikan-percikan apa ya, akar pemikiran yang dari manapun tuh kita bisa lihat bahwa filsafat tuh hidup. Dan ini yang luar biasa. Dan semoga harapan saya ya buat teman-teman Circles yang mungkin kemarin belum bergabung, nanti Kak Dimas bikin lagi dong. Filsafat seri 2. Saya rasa di teman-teman yang hadir ada 60 lebih tuh pengen juga tuh ikutan nulis gitu ya kan. Jadi kita sambil apa namanya?
berfilsafat sambil kita juga belajar menuliskan pemikiran kita. Sekali lagi selamat buat para penulis. Terima kasih khususnya dari saya karena diajak untuk ikut bergabung dan semoga ini menjadi suatu pencapaian yang akan juga mengundang pencapaian-pencapaian lain di masa yang akan datang, apalagi 2026. Selamat tahun baru buat semuanya. Terima kasih, kembali ke Kak Hans. Selamat tahun baru, Dr. Ari Kampyanti. Terima kasih untuk suatu insight yang boleh dibagikan. Dan untuk selanjutnya, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Destrin. Kalau masih ada di sini untuk memberikan insight-nya juga, dua patah kata, 5 menit. Silakan, Dr. Destrin. Halo, apakah Dr. Destrin masih ada di sini? Oke, Mungkin kalau lagi misalnya praktek, Hans. ya, kalau misalnya beliau belum ada, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Dr. Nofrida. Silakan, Dr. Nofrida. Halo, belum ada sepertinya ini. Baik, tampaknya sudah undur ya beliau. Sepertinya iya, tinggal 50 partisipan ini. Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, boleh untuk, oh, ini ada Dr. Destin. Silakan, Dok, Dok, untuk memberikan insight. Dr. Destin, boleh open mic? Silakan. Halo, tadi ada. Gimana ini? Ya. Mungkin ditanggapi dulu untuk yang saya pertanyakan tadi. Iya, tapi sedang menunggu itu, Pak. Ibu Dewinya ini. Ibu Dewi tadi saya panggil mungkin jaringannya agak itu lagi, Pak. Ini siap. Iya. Dokter Nofrida mungkin ada di sini? Halo, Dokter Destrin. Kalau masih ada, boleh untuk open mic, Dokter Destrin. Ya, tampaknya beliau belum siap, Hans. Iya, belum siap sepertinya ya. Dokter Nofrida sudah keluar ya, saya. Ya, halo Mas. Mohon maaf sekali Oh iya, ini. iya, baik. Ibu Dewi, apakah Gimana? tadi Ibu Dewi mendengar itu pertanyaan dari Pak Bagus Marta tadi? Ya, tadi saya sempat mendengar ya tentang bagaimana kalau misalnya tiba-tiba masa lalu yang kelam itu menghampiri ingatan kita ya. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak Bagus. Siap. Benar. Bagaimana cara saya untuk menanggapi hal tersebut ya ketika tiba-tiba masa kelam itu datang menghampiri lalu menguak semua rasa yang bergejolak gitu ya Mas. Pak mungkin ya. Betul, Ya. Bu. Saya tambahkan kenapa? Karena ketika kita sedang melaju dengan format yang baru, dalam artian tadi kan saya mengatakan mengupdate ya, melaju dengan format yang baru, dengan pemikiran yang baru, tiba-tiba, mohon maaf, di circle lingkungan itu mengungkit masa kelam kita tuh yang sedikit yang membuat kita gimana ya, terenyah cetak gitu. Aduh, gimana nih ya gitu ya. Itu bagaimana cara mensiasati untuk diri saya sendiri itu, Bu. Mohon maaf lebih menambahkan tadi. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Baik, Pak Bagus, terima kasih kembali atas pertanyaan. Sebenarnya ini juga pertanyaan yang mungkin nantinya ke depannya akan menjadi sebuah tanda tanya besar juga dalam hidup saya. Tapi yang saya garis bawahi adalah setiap manusia hidup di dunia, mereka pasti memiliki masa kelam. Masa di mana mereka beranjak remaja, beranjak menemukan jati diri, ataupun beranjak untuk menemukan siapa diri mereka. Nah, setiap manusia
ketika mereka melewati hal itu, ada yang terjun bebas. Seperti yang saya katakan, terjun bebas jatuh ke dalam jurang. Mungkin kalau saya menganalogikannya itu ya, terjun bebas yang seperti apa? Kalau orang-orang yang belum menemukan kehidupan seperti itu, mereka tidak akan pernah tahu. Tapi orang-orang yang sudah belajar tentang stoik, tentang kehidupan, kebijaksanaan, mungkin tahu kelam seperti apa. Nah, bagaimana saya menyiasati di kemudian hari jikalau hal itu terjadi? Saya hanya akan mengatakan satu kata. Tidak ada manusia yang sempurna hidup di dunia ini. Ya kan? Sekalipun ada, mungkin dia pernah melakukan keburukan di masa lampau. Hanya saja Allah ataupun Tuhan menutupi segala aibnya. Karena ada satu ayat, saya bukan religius sekali ya, tapi saya pernah mendengar satu ayat di mana ketika manusia hidup, mereka sepanjang hidup mereka menutupi seluruh aib dari orang lain. Insya Allah akan menutup aibnya sampai dia masuk ke liang lahatnya. Nah, saya selalu berpegang teguh kepada itu. Makanya selama saya menjalani kehidupan, saya selalu mencoba agar saya tidak untuk menguak atau menceritakan aib orang lain. Kenapa? Sama halnya kita menutup aib kita. Nah, balik lagi tentang kebijaksanaan. Dari situlah kebijaksanaan itu hidup. Kebijaksanaan dalam kehidupan untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain ketika itu bukan ranahnya di diri kita. Nah, mungkin jawabannya hanya satu itu tadi. Cobalah untuk menutup aib orang lain seburuk apapun, sebenci apapun, karena itu akan membantu kita suatu hari. Nah, saya nggak tahu yakin atau tidaknya, tapi yang saya yakini juga, yakinlah dengan sesuatu yang kita yakini, karena kun fayakun, ketika itu Allah katakan terjadi, maka terjadi. Mungkin seperti itu ya, Pak Bagus ya, yang bisa saya sampaikan juga untuk sebenarnya untuk saya juga sih, ketika saya menemukan masa kelam nanti di kemudian hari ketika saya menjadi orang sukses, pengacara hebat mungkin ya, pengacara hebat, saya menemukan lawan yang tak sebanding lalu mengorek-ngorek masa lalu pribadi ketika saya akan menyelesaikan sebuah kasus. Nah, bisa jadi saya kalah, tetapi ketika kita mempercayai mukjizat Tuhan, insya Allah tidak akan ada yang bisa melawan mukjizat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi dan Pak Marta Bagus untuk jawaban dan pertanyaannya. Kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengelola penderitaan dan reaksi-reaksi kita dengan lebih bijaksana lagi ke depannya. Dan ya mungkin kalau Dr. Destrin sudah ada, boleh memberikan statement sebentar. Atau Dr. Nofrida kalau sudah ada, tapi kalau sudah tidak ada ya tidak apa-apa juga. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 8:40, mungkin Kak Dimas Anugrah ingin memberikan closing statement. Oh, baik. Terima kasih Hans. Iya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para penulis yang saya cintai ya. Pak Eko Napitupulu dan keluarga besar Prasetya Mulia Publishing. Banyak terima kasih sekali lagi atas momen yang luar biasa ini. Buku kita sudah lahir, Filsafat Bagi Kehidupan, Antologi Pemikiran Anak Bangsa. Gagasan filsafat bagi kehidupan memang lahir dari satu keyakinan besar ya, meskipun sederhana, bahwa filsafat itu bisa menemukan maknanya ketika dia kembali ke dalam kehidupan secara konkret, bukan ketika dia berhenti sebagai menara konsep gitu di awang-awang. Jadi kerangka multi penulis di Sirkus Indonesia bertujuan untuk itu, berikhtiar bisa mencapai goal tersebut. Dan para penulis juga dipilih secara sadar, bukan kebetulan. Ada nama-nama yang tadi sudah disebut oleh Bung Hans ya, betapa nama-nama ini memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau saya boleh menyebut lagi, ada Dr. Arika Mayanti, ya, Jessica Lentara, Dr. Destrin, Mas Aldi Septa, Ibu Swari Utami Dewi, Ibu Dewi Lubis, Dr. Reino, Pak Sri Muldrianto, Pak Antonius Puspo, Bang Nurudin Al-Akbar, Pak Ignatius Triana, Pak Aji Dedi Mulawarman, dan juga Dr. Nofrida Lutfila. Ini adalah nama-nama yang memiliki latar belakang berbeda. Tetapi filsafat sebagai praktek hidup, saya menilai bahwa dia bisa
bergerak sebagai satu cara hidup yang membentuk penilaian kita, tindakan, dan juga keberanian eksistensial. Jadi buku ini lahir sesederhana itu, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan proses yang rumit, tetapi ya akhirnya kita tiba pada 9 Januari ini, di mana buku ini bisa kita launching. Banyak terima kasih kepada Teresa Melisa yang sudah mengkoordinir penulisan ini dari awal sampai akhir, menghubungi satu persatu para penulis, mengumpulkan naskah, mengedit naskah ini di fase-fase awal, hingga kita bisa tawarkan ke penerbit Prasmul Publishing, dan akhirnya diterima. Saya bersyukur untuk itu. Berterima kasih sekali lagi kepada semua orang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan filosofi yang kita tuangkan di dalam tulisan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang, dan terutama juga bagi kita sendiri, para penulisnya, agar kita sendiri juga bisa disegarkan melalui filsafat dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Selamat sekali lagi atas terbitnya buku Filsafat Pakai Kehidupan. Baik, terima kasih Kak Dimas, para pembicara yang sudah berpartisipasi dalam acara launching buku ini, dan para penulis yang mungkin belum bisa saya panggil satu persatu pada malam hari ini untuk memberikan insight. Tapi terima kasih juga untuk kehadiran para peserta yang sekarang meskipun tinggal 43 orang, tapi terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Dan yang sudah live ya nggak apa-apa juga gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan foto bersama